Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Terus terang saya sangat penasaran sekali ya apa yang dijanjikan Pak Jokowi pada saat lalu. Pada saat lalu Pak Jokowi sangat pede sekali ya terkait pengambil alihan PT Freeport sebesar 51% dari yang sebelumnya hanya kurang dari 10%. Bahkan Pak Jokowi pada saat lalu sangat pede sekali, yaitu PT Freeport bisa menyumbang setidaknya pendapatan negara mencapai 80 triliun. Tetapi kenyataannya saat ini ada pemberitaan Freeport setor 7,73 triliun bagian pemerintah pusat dan daerah atas keuntungan bersih 2024. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira Freeport itu dengan diambil alihnya saham sebesar 51%, konon katanya sekitar 80% pemasukan PT Freeport akan masuk ke Indonesia, tetapi kenyataannya hanya 7,73 triliun saja keuntungan bersih di 2024. Ini menurut saya sangat jauh dari apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Kalau kita lihat dari sini misalkan pada 23 September 2024 Jokowi sebut 80 triliun masuk kocek negara usai Freeport bangun smelter. Tetapi kenyataannya saat ini di 2024 hanya memperoleh 7,73 triliun. Sangat jauh sekali dengan apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi 80 triliun. Apalagi saat ini juga emas diburu masyarakat ya. Konon katanya harganya itu semakin hari semakin naik dan bahkan sudah mencapai di angka 2 juta lebih. Wow. Presiden Jokowi mengungkapkan hitung-hitungan soal keuntungan yang didapatkan Indonesia usai PT Freeport Indonesia membangun smelter sebanyak 80 triliun masuk kantong pemerintah setelah pembangunan smelter Freeport dilakukan. Nah, apakah sampai saat ini smelter Freeport itu apakah sudah menguntungkan juga? Dari pemberitaan-pemberitaan sih kayaknya belum ya. Hal ini diungkapkan Jokowi saat meresmikan produksi perdana pabrik smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik. Dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya menghitung berapa sih revenue-nya, berapa, dan paling penting buat kita, Presiden, adakah penerimaan negara baik pusat dan daerah seperti apa? Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun dari PT Freeport Indonesia. Tetapi saat ini kenyataannya Pak Prabowo bahkan juga akan menambah hutang lagi sebesar 250 triliun karena pada Maret yang lalu anggaran APBN sudah defisit ya. Defisitnya juga tidak tanggung-tanggung ya, mencapai 120 triliun lebih, bayangkan. Tetapi PT Freeport yang diambil alih pada 2018 yang lalu yang merogoh kocek setidaknya 55 triliun. Ternyata saat ini keuntungannya hanya 7,73 triliun pada 2024 keuntungan bersih. Nah, ini sangat wow sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahkan dikomentari oleh Yanti, katanya kepemilikan saham Freeport udah 51%, masa setahun cuma setor 7,73 triliun. Ya, ini sangat wow sekali lah. Dari sini dikomentari oleh Tommy Selby, emang emas segunung dapatnya cuma 7,7 triliun setahun. Wah, padahal kepemilikan sahamnya udah 51%. Seharusnya ditagih ke Jokowi karena dia yang gembar-gembor berhasil ambil alih Freeport. Kebalikannya itu, kebalikan dari 51 berarti 15.
Mau dibilang aneh tapi kok nyata tapi kok aneh. Ya seperti itulah. Freeport Indonesia cetak laba 67 triliun sepanjang 2024. Nah ini apa lagi ini ya? Sedangkan laba Freeport 2024 adalah 67 triliun, padahal kata Jokowi lalu pembagian keuntungan 70% milik Indonesia. Ini entar sama dengan investasi LG. Beda persepsi antara pemerintah dengan investor. Pemerintah klaim begini, investor ngomong lain. Apakah juga ini ya pendapatan laba kotor ya? Artinya belum dipotong yang lainnya dan pendapatan bersih akhirnya di 7 triliun. Kalau ini memang beneran, wah, berarti memang perlu dikaji ulang ya. Apanya yang salah ya, padahal 67 triliun petak labanya. Ya kemungkinan laba kotor ini dan masuk ke kantong pemerintah hanya 7,73 triliun. Ini sungguh wow sekali kalau memang demikian ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, kuasai 51 Freeport, Jokowi ungkap besarnya duit masuk negara. Kalau kita lihat dari sini, wow, duit yang masuk negara sangat fantastis sekali ya. Kalau kita lihat dari sini, seperti diketahui pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham Freeport mencapai 3,85 miliar US atau setara dengan 55,8 triliun. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia dari awal 9,36 menjadi 51,23. Namun demikian, biaya RI untuk mengakuisisi 41,87 saham Freeport senilai 55 triliun diperkirakan akan balik modal pada 2024 lebih cepat dari perkiraan awal, yakni pada tahun 2025. Nah, apanya? Karena saat ini pendapatan bersih hanya 7,73 triliun ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini ya, pada saat itu kita down 2025 itu akan paybacknya masih menggunakan asumsi harga tembaga 3,75 per pound. Sekarang harganya sudah 3,8. Kita asumsikan masih bisa mencapai 4 jelasnya. Perlu diketahui, perusahaan tambang emas tembaga raksasa Amerika Serikat yang juga beroperasi di Indonesia, PT Freeport, mencatat mendapatkan 22 miliar atau setara dengan 341 triliun asumsi sepanjang tahun 2022. Wow, kalau pendapatannya seperti ini, 341 triliun, kalau misalkan dibagi 51%, seharusnya yang diterima di Indonesia sekitar 170-an triliun ya. Tetapi kenapa seperti itu ya? Aduh, sangat pusing sekali ya hitung-hitungannya ya. Melansir dari laporan keuangan Freeport, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai 8,43 miliar atau setara 126 triliun. Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, biaya ekspor, dan lain sebagainya. Wah, total pendapatan operasi Freeport di Indonesia sebelum penyesuaian mencapai 9,39 miliar atau setara dengan 140 triliun. Pendapatan dan penjualan tembaga 6 miliar US, penjualan emas 3,24 miliar US, dan penjualan perak 134 juta US ya, seperti itulah. Jadi memang sangat membingungkan sekali ya. Ternyata kalau kita lihat dari sini pendapatannya seharusnya 140 triliun ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat melalui seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari hitung-hitungan di sini, ternyata dari kata data Freeport setor 7,73 triliun bagian pemerintah pusat dan daerah atas keuntungan bersih 2024. Menurut saya ini jauh dari target seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu ya.